Ipe. Ih, bajunya keren. Bener udah, Mang? Alhamdulillah, Mang. Agus. Keren sekali. Keren sekali. Keren sekali. Yang bedung miring. Iya, Mang. Apakah parahnya miring? Enggak, Mang. Ini orangnya mah lurus. Kalau Ipa belang-belang, belang-belangin mah bling-bling. Keren. Bling-bling, awas berdarah kena bling-bling. Kayak orang kaya mah bling-bling. Baru kaya. Baru kaya. Kayak orang kaya. Iya. Mah, Ipe tadi mah ngajak Bedu untuk nge-share itu, Mah. Naon? Ada anak kecil terbalik, Mah. Terbalik naon, nak? Layutan di atas. Terus? Ipa mau share ke orang-orang mah biar orang-orang tuh pada ketawa gitu kayak Iva ngelihat itu kan lucu mah gitu. Berarti nyukurin orang yang celaka? Enggak mah itu. Orang itu ngegelantungan, jatuh. Nggak jatuh sih, Pak. Anak kecil lagi lucu-lucu aja gelantung-gelantungan. Kayak laba-laba gitu. Lawar. Terus? Bapaknya moto, Ipe mau ini aja bagi-bagi. Ya, nggak usah pakai repot-repot. Ntar aja kalau Ipeh punya anak. Oh, di-share ya, Maya. Oh, itu memang kata Mas Bedu itu katanya dosa jariah. Emang dosa jariah? Kalau baru anak main ayunan, dipoto, di-share, itu bukan dosa jariah. Bukan. Lucu, kesenangan. Lucu, kesenangan, Pe. Yang namanya dosa jariah, orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat, dicontoh oleh orang. Tuh, namanya dosa jariah. Oh, gitu. Lawan katanya dari amal jariah. Kebalikannya, bukan lawan katanya. Iya, maksudnya kebalikannya. Kebalikannya. Kayak tadi bener tuh kebalikan tuh. Antonim. Iya, antonim kebalikannya. Ya udah, Mah, kasih tau dah buat Bedu sama Ipe apa sih yang disebut dengan dosa jariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini sering banget kita ngomong banyak sedekah, amal jariah. Walaupun kita meninggal dunia, tetap pahalanya masih ngalir sama kita. Karena hadis Nabi mengatakan, kalau seorang meninggal dunia terputus semua amalannya kecuali 3. Di antaranya amal jariah. Apa sih yang namanya amal jariah? Sesuatu amal yang baik, misalnya bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah, beli sajadah buat masjid dan seterusnya. Niatnya ikhlas karena Allah. Walaupun kita sudah meninggal dunia, pahalanya tetap ngalir. Ini adalah pahala amal jariah. Ternyata ada juga yang disebut dosa jariah. Kebalikannya, orang melakukan dosa, melakukan maksiat, ada orang ngikutin. Mana yang termasuk dosa jariah? Mempelopori berbuat dosa, mempelopori berbuat kejahatan. Misalnya di zaman Nabi Adam, saya yakin semua kita tahu Habil dengan Kabil. Ini sejarah yang sangat nempel di otak-otak kita. Kabil dijodohkan dengan pasangan Habil, Habil dijodohkan dengan pasangannya Kabil. Kabil tidak nerima karena kata dia kembarannya dia lebih cantik. Maka diperintahkan oleh Nabi Adam agar masing-masing mereka itu mengeluarkan zakat. Yang namanya Habil mengeluarkan kambing yang paling bagus, yang paling sehat, yang paling besar. Sementara Kabil dia mengeluarkan zakat sayuran yang tidak baik, yang jelek, yang abkir barangkali seperti itu. Ternyata yang diterima oleh Allah zakatnya Habil. Artinya dia kalah. Maka Kabil tidak terima. Dia bunuh abangnya. Nah, ini dosa jariah. Hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang membunuh seseorang tanpa alasan, maka orang yang bersangkutan mendapatkan dosa tidak mengurangi sedikit pun daripada dosa orang yang melakukan pembunuhan. Artinya apa? Karena Kabil yang memberikan contoh pertama membunuh di alam dunia. Siapapun ada orang yang membunuh, maka dosa orang membunuh ditimpakan kepada Kabil. Dialah manusia pertama membunuh. Begitu juga kalau ada orang mempelopori perbuatan jahat, mempelopori perbuatan maksiat. Misalnya bagaimana dia memperkosa perempuan, bagaimana dia mencuri, bagaimana dia menggarong. Nah, dia melakukan ngajak tidak ngajak. Ketika ada orang melihat dia melakukan ini, kemudian orang lain mengikuti gaya dia dalam mencuri, dalam merampok,
maka dosanya tetap akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap ada orang melakukan kejahatan yang sama, dosanya kebagian. Terus baru seperti ini. Maaf, sementara ketika kita mati, yang dibutuhkan adalah amal jariyah. Ketika kita mati, yang dibutuhkan doa-doa dari anak turunan kita yang soleh dan solehah. Ini akan mengalir kepada kita, mengurangi beban dosa kita, mengurangi kejahatan kita, sehingga bisa-bisa dosa kita jadi terhapus gara-gara amal jariah kita. Namun kebalikannya, maaf dalam tanda kutip, kalau ada orang melakukan dosa jariah, setiap ada orang melakukan dosa yang sama, yang mengikuti dosa yang dia lakukan, ngalir dosa, ngalir azab, nauzubillah min dzalik. Kasihan banget orang ini. Orang mah mengharapkan pahala, meringankan beban, sementara dia mah terus-menerus mendapatkan azab dosa. Makanya Anda lihat di dalam surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta. Terus Bu, wa naktubu wa atharohum wa kulla fi imamim mubin. Kata Allah, akulah yang mematikan mereka. Aku hidupkan mereka yang sudah mati. Aku mencatat segala amalan yang mereka kerjakan, termasuk bekas-bekasnya, hatarnya. Bekas dari amal yang mereka kerjakan, semua tercatat jelas dalam kitab Lauhil Mahfuz. Apa maksud surat Yasin ayat 12 ini? Kata Allah, kalau kita suatu saat mati, meninggal dunia, semua yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, dicatat dengan lengkap oleh Allah. Bukan hanya itu, termasuk atharnya, bekas-bekasnya dari amalan kita. Kalau kita melakukan perbuatan baik, kebaikan kita diterima oleh orang, itu athar, bekas. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, diikuti keburukan oleh orang, itu bekas, athar. Bekas-bekasnya yang mengikuti kita, semua telah catat dalam kitab Lauhil Mahfuz yang sangat nyata. Makanya saya mengajak, saya menghimbau kita semua, yuk hindarkan dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Contoh, punten, kita sebagai seorang muslim, contoh, kan pakaian kita nutup aurat begini. Betul apa betul? Betul. Kalau ada orang yang pertama menciptakan rok mini, dulu kalian belum lahir, tahun 70-an, zaman mamah kuliah itu, yang namanya rok itu segini. Betul-betul antara ujung bawah rok ini sama celana dalam itu rata. Ini nyata, tahun 70-an. Tapi tangannya panjang. Ini nyata Bu, karena saya lahir tahun 50. Jadi ini segini. Siapa yang menciptakan rok mini dan siapa yang mengikuti pakaian rok mini, maka tiap ada orang pakai rok mini, orang yang pertama menciptakan rok mini tadi akan mendapatkan athar dosa dia yang menciptakan. Contoh, you can see, ibu tahu baju yang keteknya kelihatan. Siapa manusia yang pertama menciptakan you can see? Setiap ada orang ngikut mengenakan pakaian you can see, maaf, Rasul jelas mengatakan, dan Allah dalam Yasin ayat 12 tadi, orang tadi dapat atharnya. Jadi orang yang tiap pakai you can see, siapapun walaupun tidak pernah ketemu, dia mendapatkan azab. Dikirim lagi, setiap ada orang contoh. Punten, contoh. Saat ini betapa banyak perempuan-perempuan yang selfie, menunjukkan kecantikan wajahnya, menunjukkan bentuk tubuhnya yang aduhai, dimasukkan dalam Instagram, dalam Facebook misalnya saja. Media sosial apa ya? Dalam medsos. Setiap ada laki-laki yang melihatnya dan dia tergiur, maka dia yang masukin gambarnya dapat dosa jariah. Laki-laki sampai tertarik dengan cantiknya, dengan bentuk tubuhnya. Maaf dalam tanda kutip. Misalnya,
ada penyanyi yang mengenakan pakaian pating seronok, pating pecotot, dengan goyangan-goyangan yang aduhai, yang membangkitkan birahi kaum laki-laki. Kalau ada orang berbuat zina, orang berbuat maksiat gara-gara goyangan dia, gara-gara pakaian dia yang seronok, maaf, ayat ini menyatakan dia bertanggung jawab di hadapan Allah dampak yang ada setelah dia melakukan dosa ini. Dalam surat Yasin ayat 12, apa yang mereka tinggalkan itu juga ya, Maya? Ya, bekasnya. Bekasnya, jadi Kan berbekas. berbekas. Jadi bekasnya itu tiruan orang ke dia yang meniru orang lain, maka setiap ada yang meniru, dosa dikirim. Meniru, dosa kirim. Makin banyak yang meniru, makin banyak tumbukan dosa. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita yang ngerti tentang agama, yuk hindarkan dosa dan maksiat jariah seperti ini. Oke, baik. Setelah ini kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.